Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi ya mengenai IoT, MQTT, and Android Kodular ESP32 DevKit. Nah, sebelumnya silakan teman-teman bisa download filenya ya di Iwan Cilibur ya, Iwan Cilibur GitHub-nya. Nanti teman-teman tinggal ketik aja di sini nih, GitHub Iwan Cilibur, terus masuk ke repository. Kita pilih yang SMA 28 Agustus 2024 ya. Kita klik aja. Nanti teman-teman tinggal masuk ke kode dan download zip. Nanti tinggal diekstrak aja. Nah, di sini tuh sudah ada lengkap ya. Lengkap untuk teman-teman pelajari mulai dari blinking LED, DHT11, relay sama MQTT, begitu juga modulnya dan library-nya juga ada di sini. Oke. Nah, kita anggap sudah di-download ya. Selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari? Ini data saya ya. Nanti teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan hubungin saja melalui WA ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari mengenai pengenalan microcontroller, Arduino ESP32 ya, DHT11, relay. Nanti ada jenis-jenis jaringan dan seterusnya, ada MQTT gitu ya, publish, logikanya gimana. Nah, nanti kita akan bahas itu. Ini mengenai Arduino gitu ya. Ini Arduino, di sini ada ESP32. Arduino itu apa sih? Arduino itu perangkat open source ya, yang sering digunakan untuk belajar microcontroller. Ini udah umum banget ya, Arduino Uno gitu ya. Nanti ada juga Arduino yang lainnya gitu. Tapi hari ini kita tidak membahas ini, kita hanya menggunakan aplikasinya aja. Tapi untuk microcontrollernya kita menggunakan yang ESP32. Apa sih kelebihannya dari ESP32 ini dibanding Arduino? Untuk ESP32 ini dia memiliki media komunikasi gitu ya, seperti WiFi dan Bluetooth gitu dalam satu perangkat yang sekecil ini gitu. Kalau kita menggunakan Arduino Uno, kita butuh perangkat tambahan ya, ada WiFi ya eksternalnya, nanti ada juga Bluetooth eksternalnya. Jadi butuh komponen tambahan lah gitu ya. Tapi dengan ESP32 kita nggak perlu komponen tambahan karena sudah diinjek dalam satu IC ESP32 ini gitu. Terus ini pengenalan softwarenya, nanti teman-teman tinggal baca saja ya apa yang dimaksud dengan menu file dan seterusnya. Nanti teman-teman tinggal baca saja. Nah, kita langsung by praktikum saja ya. Nah, ini kalau teman-teman mau download softwarenya, teman-teman bisa klik download aja di sini ya, download software. Nanti akan dialihkan ke softwarenya di sini. Nanti teman-teman bisa download yang versi 2 ya, versi 2.32 ini ya. Nanti tinggal klik aja di sini. Atau teman-teman bisa juga pakai versi yang saya pakai ya. Kalau yang saya pakai itu di versi 18.19. Jadi klik aja di sini. Gitu ya, download aja. Nah, itu terserah teman-teman mau pakai yang mana, tapi sama saja ya. Oke. Selanjutnya adalah ini untuk yang versi 18 ya, khusus yang 18 atau di bawah versi 2. Ya, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah ini ya. Pertama, nanti masuk ke dalam file, preference, terus kopikan link ini, masukkan ke dalam sini. Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke tools, board manager, nanti tinggal kalian download namanya ESP32. Ketikkan ESP32, teman-teman download yang ESP32 by Expressive System gitu ya. Ini fungsinya buat apa sih? Ini untuk menginstal ESP32 pada Arduino IDE gitu. Jadi kalau bawaannya nggak ada gitu. Nanti kalau untuk yang versi 2 ya, versi 2 teman-teman nggak perlu lakukan ini. Teman-teman langsung cari aja di sisi kiri itu nanti ada board. Nah, teman-teman tinggal ketikkan aja ESP32 gitu. Nanti sama downloadnya yang ini. Gitu. Jadi nggak perlu lagi input preference-nya ya. Itu untuk yang versi 2. Tapi kalau untuk yang versi 1 wajib dimasukkan ini di dalam preference-nya ya. Gitu. Itu perbedaannya gitu. Tapi untuk yang versi 1 ini lebih cepat dibanding yang versi 2 ya, tergantung dari kecepatan si komputer itu sendiri ya. Nah, nanti kalau sudah kalau sudah di download gitu ya, teman-teman juga melakukan download untuk drivernya ya nanti. Nah, drivernya teman-teman download, karena kalau tidak ada drivernya nanti tidak akan muncul COM-nya. Cara downloadnya gimana?
teman-teman tinggal masuk ke dalam browser, teman-teman ketik aja di sini cp download driver cp gitu ya, cp 2102. Nah, nanti teman-teman masukkan, pilih aja yang ini, yang Silicon Labs, klik aja, pilih yang download. Nah, pilih yang ini aja ya. Nanti kalau sudah di download, teman-teman ekstrak. Nah, ini coba saya lakukan ya, download aja. Oke, ini kita simpan di download, terus kita buka. Nah, nanti teman-teman ini diekstrak aja. Ini kita ekstrak. Nah, kan muncul di sini ya. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal klik sebentar ya, teman-teman nanti masukkan microcontrollernya ke komputer ya. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke klik kanan di sini saja, pilih device manager. Nah, cek di bagian portcom. Nah, kalau di sini sudah ada, ini kan sudah ada ya, Silicon Labs ini ya, di COM 12. Kalau belum ada, nah teman-teman nanti klik aja di sini, pokoknya yang ada tulisan ini ya, Silicon Labs-nya. Yang masih tanda seru nanti diklik kanan saja, update driver, terus browse my computer for driver ya, terus browser, cari yang tadi teman-teman download. Nah, di sini ada namanya CP ini ya. Nah, ini tinggal klik aja, oke, terus di next. Gitu. Nanti dia akan terupdate drivernya dan ada COM-nya. Pokoknya ciri-cirinya kalau dia sudah drivernya terinstall, nanti ada COM-nya, COM berapa gitu ya. Nanti ini beda-beda, ada yang COM 5, COM seterusnya gitu. Nah, kalau ini sudah dilakukan, nanti teman-teman tinggal lanjutkan proses selanjutnya, yaitu pilih boardnya. Ini contohnya saya buka Arduino-nya. Nanti pilih boardnya di sini, saya pilih yang Duit ESP32 DevKit V1 ya. Nanti teman-teman sesuaikan aja sama board sama komputer teman-teman ya. Pilih yang Duit ESP32 DevKit V1. Bentar, kita sini ya. Oke, kita coba sketch baru aja. Nah, oke, kita nanti pilih di tools gini ya, di board. Nah, nanti di sini ada ESP32 ya. Kalau sudah diinstal di boardnya, nanti ada muncul di sini. Teman-teman tinggal pilih di bawah itu ada ESP32 DevKit. Nah, ini Duit ESP32 DevKit V1. Klik aja. Setelah itu kita pilih COM-nya. Nah, COM-nya kalau saya kan ada banyak nih ya. Tapi tadi yang terdaftar adalah COM 12. Kita pilih COM 12. Kalau teman-teman di sini COM 5 ya COM 5 gitu ya. Sesuaikan dengan port COM yang yang ada di device manager gitu tadi ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya apa? Nah, di sini ada istilahnya adalah membuat rangkaian hello world ya, blinking LED gitu. Nah, teman-teman nanti tinggal ketikkan saja ini gitu ya. Setelah itu masukkan ke coding ini. Coba kita buatkan satu hello world ya. Ini kita hapus saja. Tinggal ketikkan aja sini byte gitu ya. Terus LED-nya ada pin berapa? Saya pakai LED built-in. Kenapa? Karena kita nggak membuat rangkaian ini ya. Kalau kita buat rangkaian ini ya, ini ada di pin D5, berarti kita pilih D5 di sini ya. 5 gitu aja ya. Nah, terus kita buat serial Beijing-nya kita supaya tampilkan serial monitor. Terus kita buat di sini kita jadikan LED ini sebagai output gitu ya. Setelah itu kita akan coba tampilkan serial.print line. Nah, ini untuk enter ya, supaya printnya langsung enter. Contohnya LED menyala. Oh, kemarin gini, menyala abangku gitu ya. Nah, setelah itu kita coba nyalakan LED-nya. Kita kasih waktu 1000
1000 aja. Nyala abangku, ini padam abangku gitu ya. Nah ini kalau kita upload, sorry ini di lock ya supaya mati. Kita upload. Nanti kita teman-teman boleh simpan dulu ya. Kalau teman-teman mau ngecek bisa pakai yang checklist ya untuk verifikasi apakah programnya benar atau tidak. Tapi kalau udah yakin benar kita bisa langsung upload saja untuk mempersingkat waktu. Sabar ya. Nah, ini proses uploadnya. Nah, nanti di sini ada menyala ya. Nih, menyala abangku, padam abangku gitu ya. Ini untuk mengecek tampilannya saja. Jadi nanti untuk di kamera, sebentar saya buka kamera dulu. Nah, nih. Setting. Kamera setting. Mana ya? Kok source-nya Droid. Sebentar. Ini bisa disable Droid cam ya. Nah, saya pengen pakai kamera yang di sini aja. Nah, ini ya, ini nanti nyala seperti ini nih, kedip-kedip nih. Nah, begitu. Oke, udah ya, ini udah kedip-kedip ya. Kita close saja dulu. Oke, ini sudah menyala ya untuk yang apa? Yang blinking LED. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu tentang sensor ya, sensor DHT11 yang akan kita rakit. Nah, sekarang teman-teman rakit aja seperti ini bentuknya ya. Kalau teman-teman pakai board expansion ya tinggal dirakit sesuai aja yang kemarin kita pelajari ya. Jadi ada V itu untuk positif gitu ya, untuk G itu untuk negatif atau ground, untuk outnya dimasukkan ke dalam pinnya di pin 25 untuk yang S gitu ya kalau dipakai board extension. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan board extension, teman-teman tinggal konekkan aja ke sini. Yang tengah masukkan ke 25 ya, yang minus dimasukkan ke dalam ground, yang positif dimasukkan ke pin ya, gitu. Atau untuk THT11 bisa sih nanti di pin 3,3 juga bisa ya, tapi di pin 5 volt juga bisa. Ini V ini tuh 5 volt ya. Silahkan teman-teman lakukan ya. Terus langkah selanjutnya adalah kita mendownload untuk library-nya. Caranya yaitu kita masuk ke dalam sketch, terus include library, teman-teman tinggal manage libraries. Nah, untuk library DHT11 nanti teman-teman tinggal ketikkan di sini DHT.
kita ketikkan sini DHT. Nah, nanti kita, nah ini yang DHT sensor library gitu ya. Teman-teman pilih yang versi mana aja, nanti diinstal gitu ya. Tapi pilih yang by Adafruit. Kalau saya pakai 130 gitu ya. Ya, teman-teman boleh kasih yang terbaru juga nggak apa-apa gitu. Tapi nanti ketika dia muncul notifikasi install all, teman-teman diinstal all ya, jangan install DHT only, karena nanti dia harus install dua library ya, ada DHT sama ada Adafruit Universal Sensor. Jadi ini dua-duanya harus keinstall gitu. Makanya nanti pas instalasi klik install all gitu. Oke, kita anggap sudah install untuk DHT 11. Terus kita ketikkan di sini nih ya. Contohnya nih kita ini aja ya. Untuk mempersingkat waktu, saya buka yang sudah ada aja ya. Nah, kita nanti teman-teman boleh ngetik kalau saya sudah ada di sini ya DHT, saya double klik aja. Ya sama. Nanti kalau teman-teman ngetik boleh buat belajar ya. Tapi kalau mau buka file yang sudah ada juga tidak apa-apa ya, yang di program ini ya. Itu ada DHT 11, ada relay, ada MQTT ya, ada MQTT demo gitu ya. Itu nanti diikutkan saja. Oke, kita menunggu, kita lanjut nih. Nanti setelah nanti kita belajar DHT, nanti baru kita ke akuator ya, ke relay gitu. Nanti bisa seperti ini. Sebentar, kita tunggu dulu. DHT 11 terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Nah, sebelum ini saya belum merakit ya, saya akan rakit dulu. Ini untuk program untuk DHT 11-nya di pin 25. Nah, saya akan rakit dulu. Nah, untuk merakitnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ya. Ini untuk DHT 11-nya. Nah, ini untuk microcontrollernya. Nah, kalau saya nggak pakai board ya, jadi langsung di sini saja. Nah, ini ada ada positif, ada negatif. Yang positifnya ini saya warna kuning. Saya akan masukkan ke pin 3,3 aja deh. Ini nggak masalah ya, di 3,3 atau di 5 volt nggak apa-apa, saya di 3,3 volt. Nah, di sini ya. Ini teman-teman sesuaikan aja. Nanti terus untuk negatifnya yang warna biru saya akan masukkan ke ground, ke GND ya. Nah, untuk pin outnya yang warna hijau akan saya masukkan ke pin 25. Oke, kalau sudah seperti ini udah gitu ya. Nah, lalu kita akan upload. Bentar. Kita pilih boardnya sudah, portnya sudah, kita upload. Oke, kita tunggu. Ini apa nama library-nya taruh di sini. Ini untuk pemanggilan library ya. Ini ya, menggunakan DHT 11. Terus di sini ada dipanggil library-nya lagi di setup gitu ya. Terus kita masukkan float suhu. Kenapa pakai float? Karena suhu itu ada komanya, makanya kita pakai float tipe datanya. Ini ada suhu, ada kelembaban, masukkan ke sini. Ini untuk menampilkan ke serial monitor ya selama 1 detik. Ini suhu. Nah, ini sebenarnya kayak gini boleh ya. Begini nggak apa-apa. Tapi ini supaya rata aja, saya dibikin seperti ini. Ini nggak harus seperti ini kok, boleh ke bawah gitu. Oke, kita cek apakah datanya muncul. Nah, ini udah muncul ya. Di sini panas sekali 33 derajat ya. Gitu. Nah, ini di sini nanti kalau teman-teman ingin melihat hasilnya gitu ya, melihat perbedaan hasilnya, kan ada 33 derajat ya. Nah, nanti teman-teman bisa tiup aja. Nah, ini ada perubahan ya, yang berubah di kelembabannya. Nah, suhu udah mulai berubah menjadi 34 gitu ya. Bisa pakai korek api atau yang lainnya lah gitu ya. Oke, kita lanjut.
Nah, ini untuk DHT11. Kalau teman-teman mau memasukkan logika juga bisa ya. Contohnya teman-teman di sini masukkan aja logikanya. Nah, jika gitu ya, jika suhunya itu lebih dari sama dengan 31 gitu ya. 34 tadi ya, 34, maka munculkan pada serial monitor komentar gini, suhu panas gitu ya, apa enggak ruangan panas, segera nyalakan AC coba gitu ya. Jadi kalau dia suhunya lebih dari 34 tadi muncul pesan ini gitu. Kalau kurang dari itu mau dimunculin atau tidak ya terserah ya. Kalau satunya mau dimunculin, else tuliskan serial dot println suhu normal contohnya ya. Kalau di bawah dari 34 dia akan menampilkan suhu normal gitu ya. Kita upload saja. Ini untuk pembuatan logika ya. Nah, nanti logika ini bisa teman-teman gunakan nih, contohnya kalau suhunya 34 AC langsung dinyalakan, atau menyalakan motor atau menyalakan relay gitu ya, untuk kipas angin gitu boleh, silahkan nanti dirubah aja gitu. Untuk menyalakan kipas anginnya nanti kita akan bahas menyalakan relaynya ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sabar dulu ya. Ini kita cek. Oke, kita lihat di sini. Ini suhu normal ya. Coba kita akan naikkan supaya dia jadi 34. Nah, ruangan panas, segera nyalakan AC itu ya. Itu nanti untuk logika, silahkan teman-teman bisa pelajari. Oke, untuk DHT 11 sudah cukup. Sekarang kita coba lanjut ke relay ya. Nah, relay ini teman-teman bisa hubungkan ke sini. Tadi kan saya sengaja untuk DHT 11 saya hubungkan ke 3,3 sama ya, ke 3,3 sama GND untuk powernya. Nah, untuk relay supaya saya nggak mencabut yang DHT 11, saya akan hubungkan relay ke VIN dan GND. Nah, kalau yang relay ini hanya bisa di 5 volt ya, nggak bisa di sini. Jadi harus di VIN gitu ya. Kita sambungkan dulu ya, relaynya. Kan teman-teman bisa sambungkan di rumah ya. Untuk yang VCC silakan hubungkan ke VIN ya. VCC hubungkan ke VIN sesama seperti ini ya. Ini ada VCC di sini, hubungkan ke VIN gitu ya. Terus untuk yang GND teman-teman hubungkan ke GND. Ini ada GND, di sini ada GND nih yang warna hitam kabelnya nih. Nah, ini yang merah yang VCC. Nah, untuk in 1 yang warna kuning dihubungkan ke pin 18. Ya. Ke 18 dan 19. Silahkan. Bisa langsung ya, kalau nggak pakai board bisa langsung dihubungkan ke pin ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada komentar ya. Programnya itu sama seperti menyalakan LED ya. Nah, kita bongkar saja. Di sini sudah ada programnya untuk relay. Saya buka. Mana nih? Bentar, sabar dulu. Nah, ini ya. Relay ada di pin 18 dan 19. Di sini jadiin output. Terus selanjutnya ini untuk menyalakan relay 1, ini untuk menyalakan relay 2 gitu ya. Ini saya percepat aja nih waktunya biar bunyi tek 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 gitu. Oke, kita upload saja.
ya, ada bunyinya ya. Nah, ini relay 1 on dan 1 off. Nah, ini 1 detik jadi 100 mili detik ya, millisecond, jadi kencang banget. Nah, itu ada bunyinya. Oke, ini untuk yang relay. Nah, nanti teman-teman kalau mau menggabungkan program yang ini dengan yang DHT11, teman-teman tinggal gabungin saja ya. Oke. Oke, ini kita close dulu ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah komunikasi jaringan. Nah, di sini ada topologi jaringan ya, seperti ini bentuknya. Jadi jenis jaringan itu ada kabel, ada wireless gitu ya. Nanti kalau untuk yang kabel ini bentuknya seperti ini, pakai kabel ke sini gitu ya. Nanti ini ceritanya komputer ya, komputernya hubung ke dalam hub, nanti baru ke router, baru ke internet gitu. Nah, kalau menggunakan wifi nanti tinggal seperti ini. Jadi tanpa kabel nih ke kliennya. Nah, biasanya laptop. Nah, nanti ibaratnya kalau ini tuh device yang menggunakan kabel, nanti untuk microcontroller yang menggunakan kabel, kalau ini SP32 gitu ya, menggunakan wireless connect access point. Nanti kita akan belajar yang model seperti ini gitu. Oke, nah ini contohnya. Nanti microcontroller SP32 dia akan terhubung ke jaringan internet melalui access point atau modem ya yang ada di rumah gitu, atau pakai tethering HP juga bisa gitu. Nanti si SP32 ini mengakses DHT11 dan relay gitu. Nah, ini untuk komunikasi seperti ini. Selanjutnya, nah nanti kita akan menggunakan MQTT server yang gratisan aja gitu ya, untuk menghubungkan antara microcontroller dengan internetnya gitu. Sebenarnya kita bisa bangun sendiri, cuman kita butuh environment untuk connect ke internetnya gitu ya, butuh VPS istilahnya seperti itu. Nah, karena kita nggak punya, berarti kita menggunakan yang gratisan aja gitu. Nah, ini untuk servernya nanti menggunakan punyanya si ini nih, si Gimeve ya, ini yang gratisnya. Nah, nanti ada istilah-istilah dalam MQTT ya. Ada publish, ada subscribe. Nah, ini definisinya. Nanti ada namanya topik. Topik adalah cara untuk mengorganisir pesan-pesan dalam sistem MQTT. Ini adalah string yang digunakan untuk memberi identifikasi pada pesan atau menunjukkan ke topik tertentu. Nah, ini topik ini wajib unik ya, tidak boleh sama dengan yang lainnya. Karena kita pakai broker atau pakai server yang online, ini yang aktif di seluruh dunia. Jadi jangan sampai ada yang sama. Kalau sama ya nanti topik kita bermasalah gitu. Jadi bikin yang unik ya. Contohnya Iwan Cilibur / SMA Negeri 28 atau yang lainnya. Intinya yang unik gitu ya. Nah, fungsi topik apa sih? Memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran pesan untuk menentukan area atau subjek tertentu dari data yang diinginkan atau diterima. Jadi topik itu ya semacam kayak alamat ya. Contohnya alamatnya mana? RT1 ya, berarti topik itu RT1. Biar nanti jangan ada orang yang pakai RT1 lagi. Nanti bingung tuh ke alamat siapa nih gitu ya. Contoh, jika Anda memiliki perangkat IoT yang mengukur suhu, Anda dapat menggunakan topik seperti Iwan / sensor suhu kamar 1 untuk menyampaikan data suhu dari sensor di kamar 1. Ini bisa bentuknya kayak gini topik tuh. Atau siapa namanya nih, Sinta / SMA Negeri 28 / sensor suhu ruangan 1, itu boleh ya, disesuaikan aja. Nah, ada namanya juga pilot, ada topik, ada pilot. Pilot itu adalah data aktual atau informasi yang dikirim dalam pesan MQTT setelah topik ditentukan. Jadi kalau tadi si topik itu wadahnya, pilot itu isinya gitu ya, isinya. Dan ini berupa teks, angka atau format data lainnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Fungsinya pilot berisi informasi yang ingin dikomunikasikan antar perangkat. Misalnya dalam pesan yang membahas suhu di kamar 1, pilot mungkin berisi nilai suhu aktual. Contohnya nih, topiknya Iwan sensor suhu kamar 1. Ini pilotnya tuh angkanya 25, 27 dan seterusnya, itu angkanya. Dalam contoh ini, Iwan Cilibur suhu kamar 1 adalah topik yang memberitahu penerima bahwa pesan berisi data suhu di kamar 1. Sementara 25 ini adalah pilot yang merupakan nilai suhu aktual yang dikirim gitu ya. Oke. Nanti ada namanya istilah subscribe dan publish. Nah, ini kita publish itu untuk mengirim data, subscribe itu untuk menerima data gitu ya. Jadi kalau kita mengirimkan data dari microcontroller ke Android nantinya gitu ya, atau ke MQTT broker, jadi teman-teman namanya publish. Kalau microcontrollernya menerima, ini teman-teman namanya subscribe gitu. Oke, nah ini untuk uji cobanya kita menggunakan
program MQTT ya, ada di latihan 4. Kita buka dulu latihan 4. Nah, kita buka ya. Untuk SID dan password nanti teman-teman sesuaikan dengan yang ada di sana ya, ada di tempat teman-teman. Nah, sebelum itu kita install dulu namanya MQTTH ya, atau library MQTT. Silakan teman-teman buka lagi di SMA negeri di GitHub Iwan Cilibur, silakan repository gitu ya. Teman-teman tinggal download yang mana ya? Oh, sorry bukan ini. Teman-teman download yang SMA Negeri 28 tuh ada loh di sini nih. Nah, bentar. Nah, di SMK 28. Nah, yang ini program library ya. Di dalam library itu ada namanya Arduino MQTT Master. Nah, nanti teman-teman ini dimasukkan aja ke ini ya, ada library di ekstrak dulu ya. Nanti ini dimasukkan ke dokumen. Nih ke sini nih. Bentar, saya buka dulu. Nah, pilih ini dokumen Arduino, terus pilih di sini libraries. Ini kalau saya banyak ya, kalau teman-teman nanti nggak banyak, pilih libraries namanya, libraries. Nah, nanti yang ini teman-teman copy aja ya, di copy gitu ya. Nih klik kanan copy, nih copy. Nah, paste di sini ya, di paste aja. Mana nih pastenya? Ctrl V lah ya, Ctrl V ini set ya. Nanti teman-teman sudah bisa ini Ctrl C, di sini Ctrl V gitu ya. Ini yes aja nih. Nah, ini saya udah ada jadi bentok replace lah ya. Oke, ini ada Arduino MQTT Master. Kalau sudah di copy library-nya, teman-teman selanjutnya adalah bisa kembali ke sini ya. Nah, ini SID-nya silahkan teman-teman sesuaikan. Kalau saya di sini pakai IoT Gateway. Nah, ini SID yang di sini, passwordnya juga sama. Nah, nanti kalau teman-teman sesuaikan, contohnya pakai HP Android-nya ya. Contohnya namanya Risma, passwordnya 1234567 gitu. Nanti sesuaikan aja. Nah, untuk client ID silahkan teman-teman ganti dengan nama masing-masing, tambah aja SMA Negeri 28 gitu. Ini harus unik juga ya, nggak boleh sama ya. Kalau di SMA Negeri 28 atau di tempat teman-teman tuh namanya ada Iwan juga gitu ya, nanti tambahin nama lainnya, contohnya Iwan Cilibur atau Iwan apa gitu, Iwan 2023 gitu, pokoknya agar beda sama teman-teman yang lainnya gitu, nggak boleh sama. Terus setelah itu ganti juga di bagian, nah ini nanti kalau teman-teman mau subscribe relay gitu ya, ini buat relay kan teman-teman, nanti ganti aja. Nah, kan. Nanti ganti aja yang nama ada Iwan Cilibur, ganti nama masing-masing gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita akan coba dulu ya. Kita akan coba dulu untuk menguploadnya. Jadi nanti istilahnya gini nih. Ini untuk mengirim datanya seperti ini. Client publish. Nah, ini mengirim data. Mengirim kemana? Ke topik ping Iwan Cilibur. Yang dikirim adalah hello, my name is Iwan Cilibur. Jadi tulisan ini akan terkirim ke topik ini gitu istilahnya. Iya. Nah, kalau hanya mengirim sebenarnya di sini harusnya nggak muncul. Nah, kenapa bisa muncul? Karena kita di sini dimasukkan klien subscribe juga ping Iwan Cilibur. Nah, jadi dia nge-subscribe. Kalau nggak ada ini, di sini tidak akan muncul nanti secara monitornya. Ini harus ada ini nih. Nah, makanya nanti teman-teman begitu ini diganti, di sini juga diganti nih, disamain ya, samain harus sama untuk menerimanya. Nah, begitu juga ini nih. Bentar. Ya, ini topik ya. Ini yang saya gunakan untuk mengirim menerima data dari Android nanti ya. Jadi kita bikin dulu subscribe-nya, namanya Iwan Cilibur Relay 1 gitu ya. Nah, ini ketika dia Iwan Cilibur Relay 1 menerima, ini kan topiknya ini, dan pilot itu isinya on. Nanti kita ngirim di sana tuh, di Androidnya ngirim ini dengan pesan on gitu ya. Nanti ada muncul relay menyala abangku gitu. Kita coba dulu ya.
Kita coba buka. Ya, ini lagi connecting. Nah, udah connected ke jaringan. Nah, ini ada ping Iwan Cilibur. Nih, contohnya nih saya akan coba mengirimkan ke sini ya dari HP saya nih. HP saya kan udah diinstal nih, atau enggak di sini saya udah buat nih. Ini ada MQTT Cilibur. Kalau saya ke sini klik, oh ini belum kirim ke situ ya. Ini beda ini. Coba. Nah, itu ada ya. Ini beda soal ini. Tuh, menyala abangku ketika kita kirim on. Ini di sini nih enggak. Nah, itu ada tuh off tuh, on. Tuh on tuh ada tuh, bisa. Ya. Ini aplikasi yang nanti kita buat ya. Ini kalau kita on, nah di sini ada menyala abangku, kita off. Nah, di sini ada padam abangku. Nah, ini istilahnya buat kontrol nanti. Ini baru basicnya ya. Nah, sekarang ini kita akan coba di yang selanjutnya. Ini kita close aja dulu ya. Ini kan cuma uji coba aja. Nah, kita buka latihan yang selanjutnya, yaitu latihan 5. Nah, ini menjadi demo 5 ya. Kita buka. Ini teman-teman, ini belum ada ya kayaknya deh. Cuma sampai 4 apa ya? Coba kita buka, kayaknya cuma sampai 4 deh. Yang 5 itu, nah ini cuma sampai 4 ya. Nanti atau gini aja deh, saya buka yang 4 deh bentar. Nanti kita ketik manual aja supaya teman-teman gak bingung ya. Sebentar. Kalau ini yang sudah saya modif soalnya. Ini juga suhu kelembabannya masih kosong ya, karena kan belum ngirim. Sebentar. Kita buka aja yang satunya dulu, yang tadi yang apa, MQTT 4 ya, yang nomor 4 ya. Nah, kita buka ini. Sekarang kita ingin gabungkan supaya si MQTT ini mengirim data ya, ke sini gitu ya. Kita buka dulu. Nah, kita masukkan ke sini, nanti coba dulu. Nah, kita buka juga yang tadi yang DHT11 dulu deh ya. DHT11 kita buka. Nah, saya mau copy ini aja biar nggak usah ngetik. Nah, copy library ke sini ya. Terus ini kita copy ke sini. Ini untuk pinnya ya. Kita ke sini aja. Nah, pin 25. Jadi ini sensor yang tadi jangan dulu cabut ya, biarin aja di situ supaya nanti kita nggak usah ngetik lagi. Ini DHT Beijing gitu ya. Kita masukkan juga ke bagian setup. Mana setupnya? Nah, ini setupnya sini. Oke. Selanjutnya, nah ini ada float suhu ya. Ini kita copy aja ke bagian loop. Nah, ini yang akan kita kirimkan sebelah sini. Kita boleh masukkannya sebelah sini aja. Nah, seperti itu ya. Ini untuk pengirimannya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau yang ini boleh ditulis, boleh enggak ya? Enggak juga nggak apa-apa sih ya. Karena kan kita mau mengirimkannya ke Android. Nah, jadi kita cukup ini aja cukup. Nah, selanjutnya kita buka buat publishnya ulang. Nah, kita gedekan. Set. Nah, kita gedekan di sini. Ini kita anggap sudah lah ya, nggak dipakai gitu ya. Kita buat baru di sini. Kita copy ini, paste sini. Kalian publish. Contohnya saya bikin namanya Iwan Cilibur /suhu. Sebentar, di kodularnya apa ya? Kita cek dulu kodularnya apa. Create kodular. Nah, ini MQTT Cilibur. Nah, kita cek di blognya. Di sini saya untuk suhu namanya Iwan Cilibur suhu, untuk kelembaban Iwan Cilibur kelembaban. Nah, ini harus sama nih ya. Nah, kita buat Iwan Cilibur suhu. Nah, data yang di sini kita masukkan suhu. Jadi kita mau ngirim suhu gitu ya. Nah, jangan lupa suhunya harus kita kan tipe datanya float, sedangkan di sini harus string. Jadi kita tambahkan string
string dalam kurung suhunya dikurungin. Nah gini, jadi bentuknya kayak gini. Ini untuk suhu, kita buat sekarang untuk kelembaban. Iwan Cilibur kelembaban. Kita masukkan ke sini. Oke, kalau sudah, coba dulu kita upload dulu. Ya, nanti harusnya di sini sudah muncul nih suhu sama kelembabannya nih masuk gitu. Ini aplikasi Android yang udah saya download ya. Nanti kalau teman-teman kan masih dalam yang masih di sini ya, nanti baru kita download ulang. Bentar ya. Bentar. Oke. Ini buat praktikum dulu aja. Bahwasanya ini sudah hubung ke sini gitu, terhubung ke aplikasi Androidnya. Kalau ini saya untuk apa namanya virtualisasi Androidnya, saya pakai aplikasi namanya LD Player 9. Kalau teman-teman mau install silahkan ya. Tapi kalau enggak ya langsung di Android aja, nggak masalah sih kalau langsung di Android teman-teman ya. Nanti salahnya saya kasih tahu. Ini untuk membuktikan dulu aja. Masih compiling. Bentar ya. Ini hapus juga nggak apa-apa ya. Aku pakai. Oke, kita cek serial monitornya. Cekin aja. Nah, itu yang udah muncul ya. Suhunya adalah 33 ya. Kelembabannya 46. Ini kalau saya connect on juga di sini udah muncul nih. Relay menyala abangku. Nah, tapi ini belum mencetrek relaynya ya karena belum dikasih coding. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi codingannya di pada bagian ini nih. Nanti. Nah, sesuai yang kita program relay gitu ya. Relay itu kan ada itu yang di pertemuan ke berapa nih di sini nih. Relay itu yang 3 ya. Nah, ini kita masukin aja nih yang dari sini nih. Ya. Kita masukin aja nih. Kita geser. Nah, ini ya. Kita masukkan relay gitu ya. Di sini aja enggak apa-apa. Di 18 sama 19 tadi. Nah, ini pin mode-nya kita copy ya. Masukkan ke bagian setup. Mana setup? Nah, ini ya. Di bawahnya si DAT juga nggak apa-apa di sini gitu ya. Nah, terus untuk digital write, nah ini kita masukin aja. Nah, segini aja nih, nggak usah pakai nggak usah delaynya, nggak usah, satu aja lah. Nanti kita yang lain kita copy. Nah, ini kita langsung di sini aja nih. Ini kan relay 1 ya, relay 1 pilot on, maka nyalakan relay 1. Nah, ini nggak usah, nggak apa-apa sih, ini relay 1 on, biarin aja. Nah, ini digital write relay 1 high gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita mau madamin berarti di sini tinggal off-nya kita kasih low. Begini. Nah, terus untuk relay yang selanjutnya gimana? Ya udah tinggal kita copy aja nih. Nah, ini kita copy ya. Kita copy, kita enter di sini, paste gitu ya. Terus ini topiknya ganti ke relay yang kedua. Nah, kalau pilotnya samain aja on, off ya. Ini juga relaynya yang kedua. Untuk yang nyalanya juga di digital write relay 2, low-nya juga relay 2. Nah, ini udah sudah 2 lampu. Kalau mau 3 gimana ya? Tinggal tambahin aja ya. Juga 4, 5 terusnya bisa tambahin. Gitu. Selanjutnya kita upload. Nah, ini harusnya nanti relay sudah ngejetrek nih, udah nyala gitu ya. Oh iya, jangan lupa
Nanti di sini juga masukin nih di bagian connect ya. Ini kan relay 1, relay 2 juga dimasukkan gitu. Ini untuk subscribe-nya Iwan Cilipur relay 2. Nanti kalau teman-teman kipas ya, kipas 1, kipas 2 gitu, disesuaikan aja dengan teman-teman subscribernya mau apa. Jadi karena kita masih relay 1, kita pakai relay 1 dulu ya. Nanti kita juga bikin aplikasi Androidnya ya nanti ya. Kalau yang dari saya kemarin ini yang teman-teman impor kan, kemarin teman-teman impor ya, ini kan sudah jadi ya. Nanti kita bikin dari awal aja supaya tahu gimana sih kok bisa bikin seperti itu gitu. Bentar, kita upload dulu ini dia, kita close. Nah ini udah ya. Oke, nah ini teman-teman bisa cek. Oke nih, nah kalau saya klik on, nah ini relaynya udah bunyi ya, udah cetek gitu. Off, nah itu ada bunyinya tuh. On, off, on, off. Begitu juga suhunya. Ini kalau suhunya saya tiup, nah itu jadi berubah jadi 34 ya. Nah ini kita anggap sudah. Sekarang kita akan coba bikin aplikasi baru gitu ya untuk Androidnya. Kalau yang ini kan aplikasi yang lama ya, aplikasi lama, maksudnya aplikasi yang saya buat ya. Sekarang kita akan bikin baru taruh ya. Sebenarnya teman-teman kalau mau bikin aplikasi, teman-teman sebenarnya sudah ada tuh di modul tuh di paling bawah itu sudah ada nih. Nah ini create kodular ya, daftarnya gimana caranya. Terus nanti di sini juga ada sampai approval ya. Nanti di sini ada create project, nanti namanya apa gitu ya. Ini sebenarnya diikutin semua di sini juga bisa nih. Nanti ada extensionnya untuk MQTT. Ini sudah ada di folder yang ini. Di sini nih ada di library. Nah, ini untuk MQTT yang ini nih. Nanti buat MQTT yang ini nih. Jadi browse ke situ ya. Nah, ini nanti masukkan ini berapa gitu ya. Satu masukkan teksnya, labelnya ada 2, terus masukin buttonnya 2 gitu dan seterusnya. Nah oke, kita akan ikutin materi ini aja ya. Oke ya. Kita coba bikin project baru. Create project. Saya masukkan namanya itu IoT gitu ya. IoT aja deh ya, IoT aja. IoT control kali ya, IoT control gitu. Next. App name-nya apa? IoT gitu aja. IoT control juga deh boleh. Temanya mau default ya boleh, mau dark theme atau yang bebas. Saya mau default aja ya. Androidnya versi berapa gitu ya, itu disesuaikan aja. Package name-nya mau apa, contohnya IoT juga, IoT apa tadi, IoT control gitu ya. Nah ini disesuaikan aja. Oke, kita finish. Nanti muncul di sini baru namanya IoT control. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan komponen-komponen yang dibutuhkan gitu ya. Pertama yang harus kita masukkan adalah MQTT-nya dulu deh gitu ya. Kita masuk ke extension nih, extension. Kita pilih import extension, kita pilih choose filenya. Filenya tadi ada di yang Agustus ini ya, yang program file ada di Berry. Nah, ini yang ini nih. Nah, kita open import from file. Nanti muncul di sini. Ini intinya nih. Kenapa? Karena ini yang digunakan untuk mengontrol nanti. Nah, ini ya. Kita drag aja ke sini. Ke tengah. Tinggal klik drag. Nah, nanti muncul di sini. Gitu. Terus kita masuk ke user interface aja. Apa yang perlu dimasukkan? Yang perlu dimasukkan di modul gitu ya. Di sini ada 2 label, 2 button gitu. Oke, kita masukkan saja 2 label dan 2 buttonnya. Label 1, label 2 gitu ya. Button mana button? Nah, ini button 1, button 2.
Nah, terus apa lagi yang dimasukkan? Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini nih, ya. Ada button, ada label ini udah. Terus ada lagi di sini apa nih? Clock. Ya, di sini ada clock 1 ya, clock 1. Oke, kita masukkan clock 1. Clock itu ada di bagian sensor. Nah, ini ada clock. Masukin clocknya. Oke, ini udah ada ya, udah lengkap. Nah, label kita nama ini. Nah, label 1 kita kasih nama. Kalau di modul gitu ya. Di modul di situ kasih namanya teks suhu, teks kelembaban. Kalau button 1 button R1 on, R1 off gitu. Misalnya relay 1 on, relay 1 off gitu ya. Nah, ini boleh teman-teman sesuaikan aja ya. Kalau saya juga samain aja deh ya. Di sini teks. Nah, di sini bisa main teks suhu contohnya. Teks suhu. Oke, di sini teks kelembaban. Oke, terus di sini button untuk L1 BTN relay 1 contohnya on ya, on relay 1 on, yang ini relay 1 off. BTN relay 1, oh relaynya pakai ini ya, underscore ya, relay 1 off gitu. Ini sih bebas ya, disesuaikan aja. Nah, selanjutnya ini kita kasih nama nih, ini jadi suhu gitu, suhu. Ini kita kasih nama lagi, kasih ininya nih, labelnya ya, kelembaban. Kita contoh dulu, teksnya kita kasih relay 1 on. Nah, seperti lah gitu ya. Terus ini relay 1 off. Oke. Ini sudah ada suhu, kelembaban, relay 1 off, relay 1 on. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke codingannya. Codingannya gimana gitu kan, ini udah. Kita masuk ke blok codingan. Nah, langkah pertama kita pilih dulu clock. Pokoknya ini sesuai sama yang di modul ya. Clock di bagian timer, pilih timer. Ini kalau teman-teman nih ikutin aja di sini nih. Nah, ini ya. Ini kita masuk ke blok kode gitu ya. Kita pilih ini kayak gini lah rangkaiannya, seperti ini kurang lebih. Nah, kita ikutin saja ya. Clock timer, terus kita pilih yang di sini ada apa namanya, set URS MQTT broker gitu ya. Nah, berarti ini di mana lokasinya? Pasti di broker. Nah, kita cek. Ini ya, di sini set. Nah, ini ya, yang ini masukkan ke sini. Kayak masang puzzle. Klik. Nah, gitu. Nah, brokernya apa? Kita cek di sini. Broker IMV MQ. Nah, ini kan teks ya. Nah, kita masukkan teks. Ada di bagian teks, pilih yang ini, kita sini. Nah, ketik manual di sini. broker.ivmq.com. Nah, ini sesuaikan sama yang ada di sini ya. Terus apa lagi? Port 1883. Kita cari port di mana lokasinya. Kita cek di sini ada broker, di sini ada port. Nah, terus pilih yang match ya, match. Terus yang ini. Karena dia kan angka ya 1883. Nah, selanjutnya kita pilih yang client ID. Ini sebenarnya teman-teman bisa ada di sini, klik kanan, duplikat aja nih. Oh, duplikat jangan yang di sini ya. Yang ini aja, malas aja nih. Klik kanan, duplikat. Nah, ini. Nah, ini kita bisa ganti nih dari sini client ID gitu kan. Nah, di sini kita masukkan contohnya Iwan Cilibur slash Android gitu ya. Nah, ini harus unik juga ya. Android saya kasih 001 gitu. Ini bebas sih nanti 00 berapa atau kasih nama masing-masing lah ya. Ini biar beda aja. Nah, terus apalagi? Kita masukkan nih connect client session ya. Nih, ini nih. Connect client session true. Masih ya, masih di URS IoT nih ya. Pokoknya kalau masih ada tulisan ininya berarti dia masih di IoT.
MQTT menunya gitu ya. Pilih URS connect session ini. Oke, kita pilih logic true. Oke, selanjutnya apalagi tuh? Call subscribe. Nah, ini buat subscribe-nya. Subscribe-nya kita pilih, cari subscribe mana subscribe? Subscribe-nya yang topik ya, subscribe-nya yang topik cost. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, topiknya apa? Kita bisa ngambil dari sini ya, duplikat aja. Topiknya Iwan Cilibur suhu gitu ya, karena nanti yang akan kita kirim dari sini nih, dari si Arduino itu kita mengirimnya adalah Iwan Cilibur suhu. Ini harus sama kayak ini tulisannya ya. Kalau saya biasanya copy aja gini, copy gitu ya, masukin ke dalam sini, paste gitu. Nah, costnya berapa? Costnya kita kasih 0 aja, masukkan 0. Nah, kita duplikat aja nih. Yang kedua kan ada suhu, ada kelembaban ya. Nah, yang kelembabannya mana ya? Kita copy aja dari kelembaban. Kita masukkan ke sini. Ini kan suhu, ini kelembaban. Nah, udah ya. Ini untuk mensubscribe-nya. Selanjutnya adalah kita untuk menerimanya. Nih, ini untuk menerima dari microcontroller. Nah, ini ini untuk subscribe-nya ya. Ini untuk mengambilnya. Jadi ada subscribe, ada mengambil datanya. Oke, kita mengambil datanya dulu pada masih di sini ya, masih di sini. Tadi apa namanya tuh? Publish received. Nah, ini yang jadi dia meng-receive, diterima. Received mana received? Publish received. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bikin logic ya, if then gitu ya. Oke, kita logic control, masukkan ke sini. Oke, terus ada apa lagi nih di sini nih? Ada compare text get topic sama dengan Iwan suhu. Jika Iwan Cilibur suhu gitu ya. Ini harus sama ya, harus sama. Jadi jika dia menerima topiknya itu Iwan Cilibur suhu. Oke, kita compare ke teks kita pilih yang compare ini ya. Nah, ininya sama dengan ya. Get topiknya, get topik sini. Get topik, apa topiknya? Topiknya tadi yang ini. Nah, ini duplikat aja dari sini ya, nggak usah ngetik lagi. Nah, jika dia menerimanya kan udah nge-subscribe. Kalau dia menerima subscribe-nya topiknya adalah ini, gitu. Ceritanya kayak gitu ya. Nah, nanti dia tampilkan di teks suhu nih. Nah, masukkan teksnya. Kan ini udah suhu nih, kita masuk teks suhu ya. Set teks suhu teks. Nah, ini get set teks suhu teks. Nih, perhatikannya di sini ya, teks isinya apa? Isinya adalah message-nya, pesannya. Oke. Nah, sekarang yang kelembaban kita duplikat aja, duplikat, masukin ke sini. Ini kita ganti kelembaban. Nah, jika kelembaban, nah ini juga teks suhunya ganti kelembaban. Nah, ini suhu, ini kelembaban. Gitu. Ini sudah bisa nih untuk menerima gitu ya, untuk menerima data gitu. Nah, selanjutnya adalah ini biar sekalian aja ya. Nanti uji cobanya nanti aja, biar sekalian aja. Sekarang kita cek yang button nih, yang button relay 1 on, relay 1 off gitu ya. Oke, kita klik relay 1 on ya. Kita kalau relaynya diklik gitu ya. Jadi kalau relaynya dipencet, maka ngapain? Kalau relaynya dipencet, dia ngirim. Ya. Ngirim itu tadi apa di sininya? Di sini ada publish topic message ya. Publish topic message, nah yang ini. Nah, topiknya apa? Topiknya ini yang ada di sini. Kan kalau dia ini kan publish ya. Publishnya kan ke sini, ke microcontroller. Berarti dia yang ini, yang subscribe-nya ini gitu. Jadi kalau Android publish, yang di microcontroller itu subscribe.
Kalau Androidnya subscribe berarti yang di sini publish gitu ya. Ini subscribe-nya ini. Oke, relay 1 ya. Oke, kita masukkan teksnya ke sini. Jadi kebalikannya ya. Oke. Message-nya apa? Message-nya tadi yang kita gunakan on. Ini untuk mengirim. Yang mana on itu? Yang ini. Jadi ini topiknya, ini on itu pilotnya. Jadi ketika dia menerima topik ini dengan pilot namanya on, maka nyalakan relay, contohnya begitu ya. Penggunaannya seperti itu. Nah, nanti yang kedua, matiin ya, kita tinggal duplikat aja nih. Jadi kita nggak usah capek-capek. Ini untuk yang button relay 1 off. Gitu. Ininya apa? Relay 1 sama, ininya off. Ini sama dengan yang ada di sini. Ya, off gitu. Nah, ini untuk udah ada suhu kelembaban relay 1 on, relay 1 off. Nah, sekarang kita tambahin nih yang buat relay 2 kan. Relay 2 nya kan belum ada nih. Nah, kita tambahin aja deh biar sekalian ya. Sekalian relay 2. Ini tambah satu lagi button. Nah, kita namain dulu nih kayak tadi ya. BTN underscore relay 2 on. Relay 2 on gitu ya. Terus yang ini juga BTN underscore relay 2 off. Oke. Jangan lupa ganti namanya ya. Ganti namanya di sini juga relay 2 on. Sini relay 2 off. Oke, ini udah ya. Tinggal kita masukkan codingannya. Ini codingannya tinggal duplikat aja, nggak usah antik lagi ya. Duplikat yang ini jadi relay 2 on. Nah, ini relay 2. Nah, ini duplikat lagi yang off-nya. Oke, ini relay 2 off ya. Di sini ganti relay 2. Nah, gampang kan? Nah, ini udah jadi nih. Nah, sekarang coba kita export to APK. Ya. Nanti kita jalankan di aplikasi Android-nya. Nanti kalau teman-teman boleh di scan barcode nanti nih. Kalau mau nyoba di HP Android-nya scan barcode ya. Saya sekarang coba scan barcode aja ya. Atau enggak usah deh, saya langsung di sini aja, langsung di laptop ya, langsung di emulator saya. Kalau sama teman nanti di HP teman-teman aja ya. Ini biar bisa kelihatan aja di sini, jadi saya pakai emulator. Ini kalau teman-teman pakai HP langsung aja. Pakai HP Android teman-teman. Sabar ya. Ini kecepatan ini tergantung dari kecepatan internet ya. Kalau internetnya lambat ya lama, jadi ya sabar aja. Nah, ini ya. Nah, kalau teman-teman mau download lewat Android ya, teman-teman bisa download namanya QR scanner di Play Store gitu. Nih saya sudah ada nih, kita coba cek ya. Nih ya, kayak gini bentuknya nih. QR scanner tuh kayak gini nih. Nah, nanti kita tinggal scan aja nih ya. Ini contohnya saya scan. Sebentar. Saya scan. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Nah, teman-teman tinggal klik aja nih si linknya. Nanti kalau linknya udah diklik gitu ya, linknya udah diklik, nanti dia masuk ke browser. Nah, nanti di sini tinggal teman-teman download aja aplikasinya. Nah, itu kan ada download tuh, tinggal download aja. Tapi karena saya tidak ingin mencoba di HP saya pengen nyobanya itu di laptop ya. Nah, ini saya close dulu. Nih, download APK aja kalau saya ya, download APK. Nah, saya simpan di download aja nggak apa-apa. Oke, ya di situ ya. Oke, ini aplikasinya sudah saya download. Saya akan coba buka di sini. Ini saya coba buka folder. Ini kalau di sini saya harus download dulu nih. Bentar. Ada di download tadi. Nah, ini saya pindahkan dulu ke sini. Oke.
Nah, nanti kalau di Android teman-teman gitu ya, teman-teman itu harus ini harus mengelau ya. Jadi karena dianggapnya virus dia gitu. Jadi harus kalian ini. Nih, ini udah ada saya namanya IoT control. Kita tinggal double klik aja, install. Nanti kalau di HP Android teman-teman nggak kayak gini langsung ya. Biasanya dia minta dulu di allow gitu atau di scan dulu gitu ya. Karena dia dianggap virus gitu. Karena bukan dari Play Store. Nah, kalau enggak sudah buka aja. Nah, ini udah muncul nih kan. Udah muncul ada suhu, kelembaban, relay itu udah langsung ada datanya. 34,6. Nah, ini kalau saya buka Arduino ininya, kita coba buka ya. Nah, ini. Nah, ini kalau saya klik relay on. Nah, itu langsung relay menyala abangku. Relay off. Nah, ini relay 2. Mana relay 2? Relay 2 belum ya tadi ya? Sebentar, relay 2 apakah sudah ada di sini? Ini, oh sorry, ini topiknya udah nih, relay 2 udah ada nih, harusnya Iwan Cilibur relay 2. Oh tadi pas saya ngupload ini baru tambahin terakhiran, ini harus subscribe. Nah berarti saya upload ulang nih, karena tadi pas ngupload sebelumnya masih baru relay 1, relay 2 ini belum ditulis ya. Ini tadi baru ditulis pas ini ya. Nah kita coba lagi ya, coba kita upload ulang dulu. Nah, nanti Pak ini tampilannya masih jelek banget, ini mau dirapiin gimana? Nanti kita akan rapiin ya. Kita rapiin biar agak lebih bagus tampilannya gitu. Ini teman-teman ikutin aja. Ini lumayan, ini udah 1 jam lebih ya, udah 1 jam 7 menit. Ini teman-teman cobanya belajar pelan-pelan aja sambil di pause gitu ya, diikutin aja. Insya Allah bisa ya. Nanti bikin supaya tampilannya bagus, mau backgroundnya ditambahkan background apa yang bagus gitu ya. Ada background tampilan mobil atau apa, itu terserah teman-teman, tinggal bikin UI-nya. Kalau teman-teman mau nyari UI yang bagus di mana, teman-teman tinggal cari aja di sini ya. Nanti teman-teman ketikkan aja di sini UI Android keren gitu. Nanti tinggal dicek aja gambarnya. Nah ini kan ada contoh-contoh nih kayak gini gitu ya. Ada tampilan apa nih, itu ada orangnya, ada gambar orangnya, ada gambar apanya, itu serah ya. Nah contohnya nanti saya akan coba tampilin ya. Nah ini udah, coba kita cek, kita buka serialnya. Nah kita buka ini, relay on, nah, off, on, off tuh ya. Ini udah relay yang kedua, ini relay yang ke satu. Oke ya, kalau sampai sini sudah bisa, berarti teman-teman udah bisa tuh buat ngontrol Android microcontroller pakai Android. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mempercantik tampilannya. Oke ya, ini kita close aja. Oke, kita akan coba memperbaiki tampilan supaya lebih bagus gitu ya. Oke, untuk mendesainnya nih kita ubah nama screennya dulu. Nah, nama screennya kita ganti, ini klik aja di screen sini ya. Terus kita ganti nih nama screen, ini kan screen 1. Contohnya jadi IoT Control by Iwan Cilibur. Ini disesuaikan aja. Nah, contohnya begitu ya. Nah, gitu. Terus ini saya ingin nampilin suhu sama kelembabannya supaya lebih bagus gitu ya. Nah ini kita masuk ke layout ya, general. Nah, saya biasanya pakai yang ini dulu nih, yang vertikal dulu ya, vertikal dulu. Saya masukkan ke dalam di atas ini, gitu ya. Vertikal itu ya berarti dia ke bawah gitu ya. Ini ada suhu kelembaban, saya masukkan. Nih kita tumpuk aja di sini, nanti dia akan ke bawah. Nah kayak gitu. Nah biasanya juga ini kita iniin dulu deh biar dia lega. Nah, gini. Tuh kayak gitu ya. Biar lega dulu nih vertikal. Oke. Selanjutnya saya biasanya pakai grid view ya. Grid view taruh sini. Nah, ini suhu kita masukkan ke sini ke grid view, ini juga sama masuk grid view. Nah, yang grid view-nya kita geser ke kanan. Klik. Nah, untuk ketinggiannya ini bisa disesuaikan aja ya nanti. Nah, ini suhu. Ini grid view-nya kita pakai yang center nih. Nah, biar di tengah-tengah. Oke. Di sini grid view-nya karena biar suhunya bagus kita pakai horizontal arrangement aja deh ya.
horizontal arrangement ini, suhu di sebelah sini, kelembaban ada di sampingnya. Jadi kanan kiri kayak gini nih. Ada grid. Ini kan ini tadi vertikal, ini horizontal, yang ini grid view. Oke. Di atas grid view, oh enggak, ini yang horizontal. Horizontalnya ini kesalahan di sini ya, di lebarin aja. Ini kita kasih center aja deh. Nah, kita tambahkan gambar dah di sini nih sampingnya. User interface, ini ada image ya. Masukin aja image-nya ke sini dulu, nggak apa-apa ya, biar nggak ribet. Nah, masukin sini nih. Nah, ini gedein, contohnya 50 kali 50 pixel. Nah, terus tambahkan lagi gambarnya di sampingnya kelembaban. Nah, sini sama 50 kali 50 pixel. Nah, dah. Ini kita nyari aja gambar sini nih, temperatur PNG gitu ya, biar nggak ada ininya. Nah, contohnya yang mana ya yang mau kita ambil ya, ini aja dah ya. Nah, ini kita save dulu, save as. Nah, kita di download aja nggak apa lah, temperatur PNG. Nah, terus kita pilih gambarnya, ini kita picture-nya, kita pilih ini ya, upload file. Ini boleh upload aset, pilih yang ada di download. Nah, ini. Nah, ini udah muncul ya temperatur. Nah, tinggal kita pilih nih gambar ini temperatur. Nah, itu kan. Yang kelembaban juga sama. Di sini, ini temperatur, humidity, PNG. Nah, humidity PNG, cari yang bentuknya PNG ya, yang gambarnya itu transparan ya. Nah, ini transparan juga. Save, ini humidity. Oke, kita upload lagi humidity-nya, klik gambar ini ya. Terus upload file humidity. Udah upload belum? Nah, udah ke-upload, kita tinggal pilih di sini humidity. Nah, ini udah muncul ya. Jadi ini datanya di sini nih. Nah, oke, ini kita biar sama ukurannya, ini ada di 50. Ini 50 juga, dikasih 50 aja nih, 50 ya. Pixel, ininya juga 50 pixel. Oh, ini kok nggak di tengah ya. Kita horizontalnya udah center. Teks suhu kita kasih ke center juga. Ini kita kasih center juga. Ini 5, jangan 50 deh, ini 100 deh. Width-nya 100 ya, biar agak lebaran. Nah, ini juga sama 100 dah untuk kelembabannya. Kegedean ya, 50. Oke, 50 aja berarti. Oke, ini udahlah ya, tampilannya seperti ini dulu deh. Nanti kita coba lihat hasil di Android-nya. Oke, ini suhunya ke atas. Height-nya 50 jadi ke atas ya. Height-nya kita otomatis aja deh ya, biar ini. Nah, sama fontnya di bold aja boleh, suhu juga fontnya di bold. Oke. Oke, udah. Selanjutnya kita akan coba pasang yang relay ya. Kita tambahkan lagi di layout general yang card view lagi di bawahnya. Nah, ini card view-nya kita geser ke sini aja. Oke, relay kita masukkan ke sini. Nah, relay 1 on. Nah, ini biar tampilannya itu enak dipandang. Kalau kayak gini kan tampilannya agak kurang enak ya, kayak gini ya. Biar kotaknya itu on off gitu ya, kita bisa pakai grid view di sini nih sebenarnya. Nah, jangan grid view ya, jangan grid view. Ini aja nih yang tabel arrangement ya.
kita pilih 2 column 2 baris aja. On di sini, off di kanannya. On di sini, off di kanannya. Ini kita kasih center aja di bagian si ininya. Top center. Nah, terus ya. Terus relay ini kita gedekan aja. Contohnya height-nya 100 gitu ya. Terus width-nya juga 100. Atau kurang gede width-nya jadi 150 juga boleh ya, 150 gitu. Gitu ini juga sama. Ini 100. Nah, ini 150. Nah, biar mepet gitu ya. Ini juga 100. Ini 150. Sama ini juga 100, ini 150. Nah, lalu kita kasih nih gambar di atas nih biar ada foto kita gitu ya. Boleh nih. Kita masukkan image di paling atas contohnya di sini. Nah, ini tapi kita screennya dikasih tengah, center, topnya juga center. Nah, yang ini nih biar ini height-nya kita otomatis aja. Nah, ini ukurannya contohnya saya kasih 100 kali 100. Nah, kita cari foto kita nih. Contohnya saya cari Iwan Cilibur. Nah, yang inilah ya. Ini disesuaikan aja ya sama teman-teman ya. Nggak harus ini pakai foto saya ya. Iwan Cilibur. Nanti teman-teman bisa pakai foto teman-teman. Oke. Kita masukkan di sini image-nya. Upload aset Iwan Cilibur. Oke, sudah ada. Kita masukkan. Nah, itu udah ada ya. Kasih nama di sini nih, biar kerenan dikit gitu ya, di bawahnya gambarnya gitu. Boleh di sini nih. Iwan Cilibur. Nah, gitu di bold. Oke. Nah, terus kalau ingin warna relaynya itu berubah gitu ya, jadi warna merah atau warna apa, ini bisa di sini. Contohnya saya ganti warna ininya jadi warna on-nya warna hijau lah ya, hijau-hijau gitu. Nah, kalau off-nya warna merah gitu kan. Nah, on-nya warna hijau, off-nya warna merah. Ini bisa disesuaikan aja sama keinginan teman-teman ya. Oke, karena sudah, kita ekspor lagi nih ke APK. Tuh caranya. Nah, teman-teman ikutinnya pelan-pelan aja ya, supaya nggak salah-salah. Nanti kalau ada yang bingung-bingung bisa ditanyakan aja. Nanti saya akan kirim file yang ini ya, file yang sudah jadi fullnya ke Pak Arif ya. Ini file ini akan saya kirim nih, ini ke Pak Arif. Ya teman-teman bisa nyoba. Sama file yang ini nih ya, file yang dari terakhir nih yang kodular ini akan saya ekspor to AIA biar teman-teman bisa coba di rumah ya. Kalau teman-teman bingung nih mau apa ngikutin tadi, bingung ngikutin sendiri, ya udah nanti teman-teman tinggal impor aja, tinggal diganti-ganti aja gambarnya gitu ya, ganti-ganti ukurannya boleh teman-teman. Kalau teman-teman pengen yang ada suara apa perintah suaranya, pakai yang MQTT Cilibur ya, yang sudah saya kasih ya, yang aplikasi yang ini nih,
yang MQTT Cibubur kan sudah saya kasih AIA nya juga, tinggal diimpor aja ya. Nanti ada ini kalau teman-teman mau pakai yang ini saya uninstall dulu aja. Saya mau copot pemasangannya mana nih, nah, karena ini mau diganti pakai yang baru. Tadi mana ya, download. Ini dia, impor lagi. Sabar ya. Ini kalau ini udah selesai, kalau teman-teman udah bisa nih mau bikin ini ya, bikin aplikasi sendiri ya, tinggal dibikin aja. Untuk tampilan-tampilan teman-teman bisa explore aja ya di Codular supaya lebih bagus. Kalau di Arduino nya sih ini udah kayak gini aja sih, nggak banyak ya codingannya. Tapi nanti kalau teman-teman bingung ya bisa ditanyakan aja. Gitu. Ini cuman baru sejam setengah ya ternyata ya. Kemarin kita sampai 3 jam ya belajar karena ini banyak yang nanya gitu ya, karena kan banyak yang error juga. Oke, kita download ya. Mana nih tampilannya? Oke, kita download APK-nya. Kita simpan di sini aja. Oke, sudah. Kita buka file manajernya. Oke. Yang lama kita hapus. Yang baru di-download kita masukkan ke sini. Oke. Ya. Kita buka. Kita install dulu yang baru. Oke, kalau sudah kita buka aplikasinya. Nah, ini tampilan aplikasi yang baru gitu ya. Ini jadi sudah ada suhunya juga ada ininya ya, agak bagusan lah ya. Nah, ini on, off udah ada juga. Ini juga bisa ngontrol. Jadi udah aman ya. Coba kita buka ya. Di sini kita buka sel monitornya, kita buka juga Androidnya, on. Nah, on, off, off. Oke ya teman-teman ya, itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti teman-teman tinggal explore aja sendiri. Oke, selamat siang, assalamualaikum.